Halo semua, perkenalkan nama saya Lucia Felix Dasdalimatukan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan proses atau teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, apakah kamu pernah mendengar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Agama Islam masuk ke Nusantara melewati sebuah perjalanan yang panjang yang dibawa kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Hingga kini, Indonesia menjadi mayoritas negara dengan umat muslim terbanyak di Indonesia. Ada 3 macam teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Pendapat tentang sejarah masuknya Islam yang pertama dari Gujarat. Teori ini menjelaskan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi di bawah perdagangan India Muslim. Teori ini berkembang dari Pitchnaple dari Universitas Leiden yang percaya asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Lalu, orang Arab bermazhab Syaif bermigrasi ke India dan orang India yang membawanya ke Indonesia. Teori ini semakin kuat dengan adanya tulisan Snoek Hurgense di bukunya LRLB et les Indes Nederlandises atau Review de Historie des Religios, berisi hubungan dagang Indonesia dan India sudah lama terjalin. Hal ini juga adanya hubungan Sumatera dan Gujarat, yakni adanya inskripsi di Pulau Sumatera. Yang kedua adalah teori Makkah. Teori yang kedua ini yakni percaya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Arab dari Makkah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis Pain ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi materi dari teori sebelumnya. Hal ini disebabkan bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Selain itu juga disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriyah. Bukti yang masih diperyakinkan yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinannya itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori yang terakhir ini yakni Persia yang dicetuskan oleh Hoesoin Jadningrat. Islam masuk ke Nusantara dari Persia sehingga ke Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Misalnya, ajaran bubur Syura setiap peringatan hari 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas Syahidan Hussein. Selain itu, di adat Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Hussein. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengajak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai. Teori ini didukung juga dengan adanya ajaran yang sama antara Syaikh Silterjena dengan ajaran Sulfa Iran al-Halaj. Istilah-istilah Iran digunakan dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harakat dalam pengajaran Al-Quran tingkat awal atau ANG. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja teori masuknya Islam ke Indonesia? Jadi, teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui 6 jalur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan agama yang selalu mengajarkan perdamaian. Ya, tidak ada paksaan atau yang terjadi saat Islam masuk ke Indonesia. Sikap masyarakat Indonesia yang memiliki corak kehidupan yang ramah dan terbuka terhadap bangsa asing juga menjadi penyebab Islam dengan mudah masuk dan berkembang di Indonesia. Pada awalnya,
Islam berkembang di wilayah pesisir saja. Setelah Islam dianut oleh penduduk pesisir Indonesia, agama dan kebudayaan Islam berkembang pesat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia tidaklah terjadi secara spontan, tetapi melalui proses secara damai, responsif dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mudah tertarik dengan agama dari kebudayaan Islam. Nah, Islam adalah agama yang penyebarannya dilakukan secara alami dan menghindari kekerasan. Oleh karena itu, pandangan bahwa Islam disebarkan melalui perdagangan dan perang bukanlah hal yang benar. Melalui pedang dan perang ya, maaf tadi saya sempat salah. Yang berikut ini adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada 6 jalur. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang berdagang di Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Proses ini dilakukan untuk mempererat hubungan dagang yang dijalin dengan bangsa lain. Interaksi yang terjadi antara pedagang Islam dan masyarakat menjadikan masyarakat Indonesia memeluk Islam. Setelah pedagang dan masyarakat memeluk Islam, mereka kemudian menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Secara bertahap, agama dan kebudayaan Islam disebarkan dari Muslim Arab, Gujarat, serta India kepada pedagang dan masyarakat Indonesia. Proses Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan dan efektif daripada cara lain. Efektivitas ini karena tidak hanya golongan bawah yang terlibat perdagangan, tetapi juga masyarakat golongan atas seperti bangsawan dan raja. Keadaan ini didukung dengan semakin ramainya jalur perdagangan antar Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Jalur ini menjadi pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai Pulau Sumatera dan Malaka. Nah, yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang Islam menetap di suatu masalah dengan waktu yang cukup lama. Para pedagang Islam biasanya singgah dalam waktu berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Tujuannya yaitu untuk berdagang, mengambil bekal, atau menunggu angin timur untuk melanjutkan perjalanan. Jalinan hubungan baik terkadang diteruskan dengan perkawinan antara wanita pribumi dan pedagang Islam. Wanita Indonesia yang dinikahi pedagang Islam biasanya berasal dari golongan bangsawan. Melalui perkawinan ini, lahirlah generasi Muslim baru. Sedikit demi sedikit mulai terbentuk masyarakat Muslim dengan adat Islam. Yang ketiga, melalui jalur politik. Raja memiliki peranan yang besar dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ketika raja memeluk Islam, secara otomatis rakyatnya akan mengikutinya. Karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Seorang raja selalu menjadi panutan bahkan juga teladan bagi rakyatnya. Apapun yang diperintah raja, rakyat pasti mematuhinya. Setelah agama Islam diterima oleh kerajaan, kepentingan politik selanjutnya dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Beberapa kerajaan Islam selanjutnya melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Meskipun penaklukan suatu wilayah oleh kerajaan Islam dilakukan melalui jalan perang, penguasa Islam tetap bertoleransi kepada pemeluk agama lain dan tidak memaksakan Islam sebagai agama kerajaan yang ditaklukkan. Inilah salah satu faktor yang memperluas kerajaan Islam. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, melalui jalur pendidikan. Pendidikan untuk menyebarkan agama Islam dilakukan melalui pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang menduduk santrinya belajar agama Islam. Materi pembelajaran dalam pesantren bersumber pada kitab kuning dari Timur Tengah yang ditulis pada abad 7 sampai 8 Masehi. Materi yang diajarkan dilengkapi dengan fikih dan tauhid. Siswa dalam pesantren disebut santri, sedangkan pengasuh dalam pesantren disebut kiai. Saat belajar di pesantren, santri belajar dengan disiplin sehingga mampu menguasai ilmu dan keterampilan yang diajarkan, terutama ilmu agama. Kedisiplinan yang diterapkan dalam segala hal, termasuk belajar, dapat mengantarkan seseorang meraih kesuksesan pada masa depan. Yang kelima adalah jalur kesenian. Saat agama Islam masuk, kebudayaan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi kepercayaan sebelumnya.
Kebudayaan tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kebudayaan menjadi media ampuh untuk menyebarkan Islam. Para penyiar agama Islam menggunakan media kebudayaan atau kesenian yang sunnah ada sebagai sarana penyebaran Islam. Kebudayaan periode sebelum Islam tidak diubah oleh para penyiar Islam. Kesenian tersebut dilanjutkan dan digunakan untuk memperluas ajaran Islam. Misalnya, dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan, para ulama mengundang masyarakat berkumpul sehingga para ulama dapat berdakwah di tengah masyarakat tersebut. Selain gamelan, kesenian yang efektif digunakan dalam proses islamisasi adalah wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang mahir mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tak pernah meminta upah pertunjukan tetapi meminta penonton mengikuti pengucapan kalimat syahadat. Yang berikut kita sampai yang terakhir, yaitu yang keenam adalah jalur tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata suf yang artinya wol atau bulu kambing. Istilah ini muncul karena ahli tasawuf biasanya mengenakan baju atau jubah dari bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu domba merupakan simbol orang yang sederhana, tulus, dan taat beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menjalankan kehidupan tasawuf disebut sufi. Unsur-unsur mistis dalam tasawuf bukan asli ajaran Islam, melainkan bentuk perpaduan dengan budaya lokal. Perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur asli dari kebudayaan tersebut disebut akulturasi budaya. Akulturasi budaya perlu dilakukan untuk menghadapi keragaman budaya dalam masyarakat. Masyarakat saling berinteraksi untuk memadukan nilai-nilai kebudayaan yang dianggap penting untuk dijaga dan dikembangkan. Akulturasi budaya ini menjadi tasawuf muda yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tasawuf menjadi salah satu cara menarik masyarakat agar masuk ke Islam. Nah, dengan jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia, Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Indonesia sejak abad ke-8 Masehi. Penyebaran Islam didukung oleh berbagai faktor, yaitu dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwa bagi agamanya. Upaya atau ibadah dalam Islam dilakukan dengan cara mudah dan sederhana. Cara penyebaran Islam disesuaikan dengan cara mudah dan sederhana. Cara penyebaran Islam sendiri dilakukan dengan cara mudah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemanduran Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan Hindu besar di Indonesia, Islam demokrasi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sekarang teman-teman mengertikan bagaimana teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga apa saja jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jadi teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3, sedangkan jalurnya ada 6. Kalau menurut teman-teman, jadi saya hanya bisa menyampaikan itu saja dari semua yang saya ketahui. Sekian dan terima kasih.